I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja gas ke videonya. Cerita dimulai. Melihat pasukan yang telah berkumpul, Stella pun saat itu langsung mendekat karena dia ingin ikut keluar dari penghalang. Stella tuh berencana memohon untuk diizinkan pergi. Stella nggak bisa diam jika sesuatu terjadi dengan Nona Milim. Stella pun saat itu langsung maju mendekati pasukan keamanan. Namun tiba-tiba pergerakannya dihentikan oleh Gobumon. Gobumon pun saat itu bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini saat ini?" Mendengar itu, Stella pun berkata dengan wajah seriusnya, "Bisakah kau membawa aku keluar penghalang? Aku juga harus kembali ke kota dan memeriksa keadaan dari Nona Milim." Bos yang mendengar itu juga langsung berlutut memohon agar Gobumon mau mengizinkan Stella untuk pergi saat ini. Itu karena Vos yakin Stella benar-benar khawatir dengan tuannya. Vos pun saat itu terus memohon untuk Stella. Gak lama, Nemo juga ikut berkata dirinya juga harus kembali ke kota agar dia bisa bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi Gobumon gak bisa menerima mereka karena perasaan egois ini tidak bisa diutamakan. Namun tiba-tiba datanglah Rigur yang mengizinkan mereka. Rigur berkata, selama mereka mau bergabung dengan garis keamanan, mereka akan diizinkan untuk keluar. Dan semua itu setelah semua penghalang berhasil dihancurkan. Mendengar itu, Gobumon, Vos, Stella, dan Nemo pun jadi terkejut karena mereka nggak nyangka akan mendapat izin untuk keluar. Rigur pun saat itu kemudian jelasin, jika cuma kalian bertiga, Tuan Rimuru pasti nggak akan keberatan. Itu karena kalian pasti juga mengkhawatirkan tuan kalian. Vos, Stella, dan Nemo yang mendengar itu pun juga ngucapin terima kasih karena udah diberi izin untuk bergabung. Dan setelah itu, Rimuru pun langsung mengumumkan pada semuanya, pengamanan sisi timur akan ditangani oleh Benimaru, sisi barat akan ditangani oleh Hakuro, Rigur, Gopta, dan Gel, sisi selatan akan ditangani oleh pasukan Gabir, dan sisi utara akan dipimpin oleh Soei. Dan untuk pasukan sisanya diminta untuk membentuk garis pertahanan di sekitar kota, dan mereka diminta untuk berjaga-jaga karena kemungkinan masih ada penyusup yang tersisa di sana. Dan yang paling utama, Rimuru sendiri akan menghancurkan pasukan utama dari Farmus. Rimuru bahkan minta semuanya nggak perlu menahan diri, dan seluruh pasukan pun langsung mematuhi perkataan dari Rimuru. Bos yang melihat itu dari kejauhan pun berkata di dalam hati, Tuan Rimuru ingin bersahabat dengan manusia, tapi sekarang dia berusaha untuk menghancurkan pasukan Farmus sendirian. Sungguh berat beban yang ditanggung olehnya. Singkat cerita, mereka pun mulai melakukan patroli. Vos, Nemo, dan Stella pun jadi takjub banget karena mereka bisa keluar penghalang dengan sangat mudah. Mereka bahkan gak bisa melihat batas kekuatan Tuan Rimuru. Mereka merasa Tuan Rimuru masih menyembunyikan banyak kemampuan. Gak lama, terlihatlah pasukan Gabir yang udah berterbangan di sana. Vos, Stella, dan Nemo pun jadi tahu bahwa operasi penyerbuan telah dimulai. Dan karena itu, mereka harus menunggu sebentar sebelum bisa pergi ke wilayah mereka masing-masing. Dan di sini Vos berkata, kali ini kita pasti akan melindungi semuanya. Stella yang mendengar itu juga berkata, ini sangat mudah jika di luar penghalang.
1 atau 2 Zaharia bisa kubantai sendiri. Dan mereka bertiga pun bertekad untuk melindungi hal yang harus dilindungi. Mereka juga berharap Tuan Rimuru bisa menghidupi semua orang yang telah tiada. Tiba-tiba terdengar suara yang menandakan penghalang telah hancur. Mereka bertiga pun saat itu kaget banget karena proses penyerbuan terlalu sangat cepat. Dan tepat setelah penghalang itu hancur, muncullah pengharang baru yang diciptakan oleh Suna. Itu berarti tugas mereka kini telah selesai. Vos pun langsung ngucapin beberapa kata perpisahan. Stella pun berkata dia menyerahkan sisanya sama Vos. Nemu juga berkata Vos harus melakukan yang terbaik atas nama mereka. Vos yang mendengar itu pun jadi tersenyum dan melambaikan tangannya. Di sisi lain, Suna saat itu dibantu oleh Mioran dalam menahan penghalang. Tepat setelah penghalang terbentuk, Rigur pun langsung minta seluruh masyarakat untuk berdoa. Dan di sini Ellen dan partinya langsung segera pergi karena energi magical di dalam akan menjadi racun bagi manusia. Menyadari hal itu, Mioran pun berkata pada Yomo, dirinya juga harus segera pergi dari sini. Namun Yomo malah tersenyum sambil berkata, apa yang kau bicarakan? Aku nggak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Mendengar itu, pipi Mioran pun jadi memerah. Grusius yang mendengar itu pun gak mau kalah saing. Ini membuat Yomo dan Grusius gelut kembali. Mioran yang ada di sana pun jadi pusing sama mereka. Gak lama, pasukan utama pun kini telah kembali. Semuanya telah selesai menunaikan tugas mereka. Dan saat ini tinggal menunggu kepulangan dari Tuan Rimuru karena kursi singgah sana telah diletakkan. Di sisi lain, Vos yang sedang berjaga-jaga itu pun menyadari kalau saat ini kemungkinan Tuan Rimuru telah selesai. Vos pun penasaran apakah Tuan Rimuru bakalan beneran jadi Raja Iblis. Vos pun melupakan hal itu dan kembali fokus pada misinya. Tiba-tiba muncullah sebuah kunai tepat di samping Vos. Vos yang gak lagi dalam penghalang itu pun bisa menghindari serangan itu. Namun tiba-tiba orang itu pun langsung maju menusukkan pedangnya. Vos pun langsung menangkis serangan itu menggunakan belatinya. Ini membuat kedua pedang mereka saling berbenturan. Orang itu pun kemudian bertanya apa yang Vos lakukan pada rekannya. Vos saat itu nggak tahu apa maksudnya. Namun orang itu kemudian berkata, jangan berlagak bodoh. Temanku bilang dia akan masuk ke negara ini sebagai pengintai dari kerajaan Parmus. Tapi aku belum mendengar tentangnya. Dia bernama Zaharia. Aku merasakan auranya menempel padamu. Jadi jelaskan padaku apa yang telah kau lakukan padanya. Vos pun saat itu langsung berubah ke wujud sempurnanya. Dan tanpa mengatakan apapun, Vos langsung melesat. Melihat Vos yang saat itu nggak mau memberikan jawaban, orang itu pun langsung menyerang Vos dengan kekuatannya. Vos pun jadi mati-matian menghadapi perlawanan dari orang itu. Gak cuma itu aja, orang itu kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi pada Vos. Ini membuat Vos jadi makin kesulitan. Vos pun kemudian berkata di dalam hati, aku bahkan saat ini tidak melemah. Tapi kenapa dia sekuat itu? Vos pun saat itu menjauhkan dirinya. Namun ternyata itulah yang ditunggu oleh orang ini. Orang itu pun berkata kalau semuanya udah berakhir. Dan seketika dia pun langsung melepaskan serangan tepat ke arah Vos. Ini membuat Vos sampai terpental. Namun tiba-tiba datanglah Gobumon yang membantu Vos melawannya. Dan seketika terjadi ledakan besar di sana. Vos yang khawatir sama Gobumon pun langsung bergerak ke sumber suara. Vos pun saat itu melihat semuanya lagi tertidur tepat di hadapan seorang wanita. Vos nggak tahu kalau wanita yang ada di depannya itu Raja Iblis Ruminas. Vos cuma bisa merasakan aura yang sangat mengerikan keluar darinya. Dan di sini Ruminas pun berkata pada orang botak tadi, aku datang untuk melihat apa yang terjadi dengan negara ini. Tapi melihat hal ini, aku jadi bergerak tanpa rencana. Kau mengurangi rasa kebijaksanaanku. Ruminas pun kemudian berkata pada Vos, kau nggak perlu takut gadis kecil.
Aku hanya akan mengambil orang ini kembali. Aku ingin kau merahasiakan pertemuan kita kali ini." Vos yang mendengar itu pun cuma bisa mematuhi perkataan dari Ruminas. Vos berkata, "Baiklah, aku tidak akan memberitahu siapapun." Ruminas yang lega itu pun langsung menghilang dari sana. Dan gak lama setelah itu, Gobumon pun langsung tersadar. Vos pun langsung bertanya gimana keadaan dari Gobumon. Gobumon pun jelasin kalau dia baik-baik aja. Dan kemudian Gobumon bertanya kemana pria itu pergi. Vos yang gak bisa cerita itu pun berkata tidak tahu. Ini bikin Gobumon pun jadi heran karena pria itu menghilang secara tiba-tiba. Dan di sini Vos pun akhirnya tahu Tuan Rimuru pasti akan menjadi Raja Iblis. Dan Vos berharap Nona Sion dan seluruh masyarakat bisa dihidupkan kembali. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.